Jenis-jenis gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, bisa melalui medium atau zat perantara tertentu, atau bisa juga merambat tanpa medium sama sekali, yakni melalui ruang hampa. Gelombang merupakan energi getaran yang merambat tanpa memindahkan materi perantara. Berikut ini kita akan membahas mengenai apa saja macam-macam jenis gelombang yang dibagi berdasarkan arah rambatannya, ada tidaknya perantara, serta berubah tidaknya amplitudo gelombang. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Gelombang berdasarkan arah rambatnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, apakah itu? Yuk masuk ke penjelasan berikut. Gelombang transversal merupakan jenis gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Bentuk getaran dari gelombang transversal menyerupai bukit dan lembah. Contoh gelombang transversal bisa dilihat dari gelombang pada ria air, gelombang pada benang yang digetarkan, gelombang air laut, dan lain-lain sebagainya. Contohnya pada gambar di samping ini ya teman-teman. Gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Bentuk getaran pada gelombang longitudinal menyerupai rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal bisa dilihat dari gelombang bunyi atau gelombang pada bekas yang ditarik, kemudian dilepaskan. Nah, gelombang longitudinal contohnya pada gambar di samping ini ya teman-teman, di mana gelombang ini terdiri dari rapatan dan renggangan. Contohnya pada bekas yang ditarik. Sebelum ditarik, bekas membentuk rapatan, sedangkan setelah ditarik, maka bekas akan membentuk tegangan. Jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Gelombang berdasarkan mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Contoh gelombang mekanik pada gelombang bunyi membutuhkan medium udara, dan contoh gelombang ombak yang membutuhkan medium air. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan sebuah medium. Contohnya adalah gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara. Contohnya pada gambar di samping ini ya teman-teman. Ini adalah gelombang cahaya yang merambat sehingga membentuk hiasan. Jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Gelombang berdasarkan amplitudonya atau simpangan terjauh juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam. Jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang amplitudonya statis atau tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh gelombang berjalan dapat ditemukan dari gelombang pada tali. Nah, contoh gelombang pada gambar di samping ini ya teman-teman, di mana pada setiap amplitudonya tetap ya teman-teman. Puncaknya maupun lembahnya itu sama tinggi dan sama besarnya. Jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Gelombang diam merupakan jenis gelombang yang amplitudonya berubah-ubah atau tidak sama setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Jenis gelombang diam juga disebut sebagai gelombang stasioner, gelombang tegak, atau gelombang berdiri. Contohnya pada gambar di samping ini ya teman-teman, di mana pada setiap jenis gelombang itu amplitudonya berbeda-beda. Contoh gelombang diam dapat ditemukan dari gelombang pada senar gitar yang dipetik, di mana pada saat kamu memetik senar pada gitar, pada setiap senar akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan amplitudonya. Amplitudonya juga akan berbeda-beda. Gelombang diam ini merupakan kebalikan dari gelombang gerak ya teman-teman, di mana pada gelombang gerak itu amplitudonya tetap atau statis, tinggi rendah amplitudonya itu tetap. Sedangkan pada gelombang diam, itu gelombang yang amplitudonya itu tidak tetap, serta panjang gelombangnya pun tidak tetap. Oke, gitu ya teman-teman perbedaannya. Nah, itulah tadi jenis-jenis gelombang ya teman-teman. Ada beberapa isyarat kelistrikan pada tubuh. Di antaranya adalah 1. EMG, elektromiogram, adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot.
berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama penggerakan otot, dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Dua, EKG, elektrokardiogram atau EKG, merupakan rekaman aktivitas kelistrikan jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus, berfungsi menentukan standar aritmia jantung. Tiga, EGG, elektrokardiogram. EGG adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan, membantu menyembuhkan MAG dan gastroparesis untuk memperbaiki meoelektrik lambung. 4. ENG, elektroneurogram. ENG adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris. 5. ERG, elektroretinogram, adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata, berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata. 6. EOG, elektrokulogram, adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea dan retina. 7. EEG, elektroensefalogram, adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang, epilepsi, mendiagnosa dan mengklarifikasikan epilepsi. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas yaitu biolistrik merupakan fenomena penting dalam tubuh manusia yang terjadi akibat aktivitas ion di dalam dan luar sel, terutama pada sistem saraf, otot, dan organ-organ tubuh lainnya. Fenomena ini dapat direkam dan dianalisis menggunakan berbagai alat elektrodiagnostik seperti EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, EOG, dan EEG.